Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Sudah berbalik, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Hari ini pun kami percaya Engkau sementara bekerja dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya dekatkan kami terus dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau dibangun, kami mau didewasakan, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Roh Kudus kiranya mengurapi kami sekalian, urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kami sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Kami sama-sama ada dalam suasana sorga. Kami sama-sama ada dekat dengan Tuhan. Tuhan mengurapi supaya firman-Mu hari ini tidak lalu begitu saja. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, dan semua yang ada di rumah masing-masing, Bapak Yahweh kiranya memberkati kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita memperingati akan kenaikan Yesua ke sorga. Yesua naik ke sorga setelah 40 hari dia bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, dan dia meninggalkan pesan atau amanat agung bagi para muridnya, lalu dia naik ke sorga. Nah saudaraku, saya ingin kita belajar mengenai makna teologis daripada peristiwa kenaikan Yesua ke sorga, sehingga kita memiliki pengertian yang benar dari sisi Alkitab dan bukan dari sisi penafsiran yang bebas. Tapi kita akan lebih dahulu melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Hanya dua Injil, yaitu Markus dan Lukas, yang menulis secara gamblang peristiwa kenaikan Yesua, dan ditambahkan di Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Lukas. Di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 berbunyi demikian, dan dia membawa mereka keluar sampai ke Betania.
Dan sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia terpisah atau berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi Alkitab menuliskan dia terangkat ke sorga. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, kenaikan Yeshua HaMasyiah adalah sebuah peristiwa kelanjutan dari peristiwa-peristiwa kristologis lainnya, yaitu kematian dan kebangkitan. Apa yang disebut peristiwa kristologis? Peristiwa kristologis adalah peristiwa yang memiliki kaitan erat dengan pengajaran Alkitab tentang Kristus atau tentang HaMasyiah, yaitu kristologi. Sebab itu kita mau belajar bahwa peristiwa kenaikan Yeshua memiliki makna teologis. Peristiwa kristologis sebelumnya adalah kematian dan kebangkitan yang membuktikan bahwa Yeshua adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi syaratnya dia menjadi Mesias, dia harus menggenapi apa yang ada di Perjanjian Lama. Itu mutlak. Sebab jika tidak, maka dia tidak memiliki kekuatan legalistik untuk disebut Mesias. Kita pernah belajar bahwa kematian Yeshua menggenapi banyak ayat sebenarnya, tetapi yang paling vulgar atau paling sangat kelihatan sekali adalah dalam Yesaya 53. Bagaimana ada satu pribadi yang mengalami aniaya yang luar biasa dan kemudian oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Itu diantaranya. Orang Yahudi sangat galau dengan Yesaya 53 sebab mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Yeshua HaMasyiah adalah pribadi yang dilukiskan di Yesaya 53. Sehingga beberapa guru mulai menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu cerita tentang bangsa Israel, bukan tentang Yeshua HaMasyiah. Mesias bukan Yeshua HaMasyiah. Saudara, dan bagaimana dengan kebangkitannya? Kebangkitannya pun sudah menggenapi ayat-ayat dia dalam Alkitab. Dalam Imamat 23 ada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Buah Sulung. Hari Raya Roti Tidak Beragi digenapi oleh Yeshua sebagai roti yang tidak beragi yang dipecahkan untuk kita semua. Lalu Hari Raya Buah Sulung pun digenapi oleh Yeshua ketika dia bangkit dari kematian sebagai yang sulung dari semua orang yang akan bangkit. Kita sudah pernah belajar hal itu, termasuk kita yang akan bangkit nanti dalam kebangkitan pertama. Tapi ada satu kitab juga yang melukiskan tentang hal itu dalam kitab Ayub. Kita bisa melihat, sebelum kita bicara tentang kenaikan Yeshua, saya ingin kita melihat dulu beberapa ayat yang digenapi oleh Yeshua dalam kematian dan kebangkitannya. Kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Ayub pernah menyampaikan seperti ini. Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25, dia berkata begini. Sebab aku mengetahui bahwa penebusku hidup. Saudara, ini satu kalimat yang benar-benar nyata. Dia bicara tentang seorang penebus. Sebab aku mengetahui bahwa penebusku hidup dan dia akan bangkit dari bumi pada akhirnya. Jadi Ayub sudah bicara tentang kebangkitan seorang penebus. Amin. Dan luar biasa, Yeshua pun menggenapi apa yang dituliskan oleh Ayub. Dia bangkit sebagai penebus. Artinya kalau dia tidak bangkit, maka Paulus berkata, sia-sialah imanmu. Itu saudara. Yeshua mati benar menebus dosa kita.
lalu dia tidak bangkit, maka kita tetap hidup di dalam dosa, sebab kita tidak terima hidup yang baru. Tapi kebangkitannya kita sudah belajar, kita menerima hidup yang baru, new life. Dan kau harus menjalani hidup yang baru itu dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang lama. Lalu bagaimana dengan naiknya dia ke sorga? Menarik sekali saudara, mari kita membuka Mazmur pasal 68. Rupanya Mazmur pun sudah pernah menulis tentang hal itu. Mazmur 68. Kitab Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima persembahan dari antara manusia, dan juga untuk tinggal di antara para pemberontak, ya Elohim Yah. Ayat ini kemudian disitir oleh Paulus dalam Efesus pasal yang keempat. Kita memiliki Alkitab yang saling mendukung perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Jadi Alkitab kita, dua kelompok besar kitab ini sinkron satu dengan yang lain. Yesua menggenapi apa yang ditulis dalam Taurat, dan Paulus mendukung apa yang ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat 19 itu. Dalam Efesus pasal yang keempat kita akan memperhatikan ayat ini. Paulus berkata, oleh karena itu dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menangkap tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, dan bahwa dia telah naik, apakah itu selain bahwa dia pun telah turun pertama-tama ke dalam bumi yang lebih bawah. Dia juga yang telah turun adalah juga dia yang telah naik ke atas segala langit, supaya dia dapat memenuhi segala sesuatu. Jelas ini bicara tentang kenaikan Yesua melampaui segala langit. Ilmu pengetahuan mengatakan ada berapa lapis langit, saudara. Mulai dari langit yang bisa Anda hirup udara, di atasnya ada langit lagi, lapis kedua, lapis tiga, kalau nggak salah saya ingat ada 7 lapis langit. Tapi Yesua dia melewati lapisan-lapisan itu sampai tembus ke sorga. Jadi kenaikan Yesua menggenapi juga apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Ayat-ayat yang saya baca tadi adalah hanya contoh, saudara. Satu ayat lagi, Amsal pasal 30. Ada satu pertanyaan dari seorang di Amsal pasal 30 ayat yang keempat. Seorang bertanya dalam Amsal pasal 30 ayat 4. Siapakah yang telah naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan pakaian? Saudara, tentu tidak ada manusia yang bisa membungkus air dengan pakaian. Kalau Anda mencoba bungkus air dengan pakaian, air itu akan tembus. Tidak ada manusia yang bisa mengumpulkan angin dalam genggaman. Boro-boro angin, ya, udara saja kita tidak bisa genggam, apalagi angin. Tapi ada satu pribadi yang melampaui kemampuan manusia, dan di kitab Amsal ini dipertanyakan, siapa yang telah naik ke sorga lalu turun? Saudara, ini bicara tentang Yesua yang naik ke sorga, dan satu saat dia akan turun kembali menjemput Anda dan saya. Amin. Ada satu peristiwa yang disebut Maranatha, Tuhan datang. Saudara, pertanyaan ini dijawab oleh Yesua sendiri di Yohanes pasal yang ketiga. Sebab tidak ada yang bisa menjawab, Yesua jawab sendiri. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dia berkata demikian, dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga. Perhatikan, tidak ada satu orang pun yang bisa naik ke sorga. Mungkin Anda berkata, bagaimana dengan Elia? Saudara, Elia bukan naik ke sorga, Elia dijemput untuk ke sorga. Betul? Datang kereta berapi, bukan kereta api tapi kereta berapi, lalu memisahkan Elia dengan Elisa. Kemudian kita berkata, dan angin badai, bukan kereta berapi itu, tapi angin badai mengangkat Elia ke atas, ke sorga. Jadi Elia tanpa angin badai nggak bisa naik sendiri. Seorang bayi tidak bisa naik sendiri ke lantai 2 rumah, dia harus diangkat, gitu kan?
Tapi bapaknya atau orang dewasa tentu bisa naik tangga sendiri. Demikian pula kira-kira seperti itu. Mungkin ada juga bertanya bagaimana dengan Henokh. Henokh juga hidup-hidup, tapi dia tidak naik sendiri. Dia dibawa oleh Tuhan naik ke surga. Bagaimana dengan Musa? Musa pun seperti itu, saudara. Bahkan kitab Yudas berkata bahwa Musa mayatnya diperebutkan antara malaikat Mikael dan malaikat iblis. Lalu Musa diangkat ke surga. Berarti Musa pernah jadi mayat. Ini misteri juga, tapi kita nggak bicarakan itu. Nah, Yesua berkata, Yohanes 3 ayat 13, mari kita kembali. Dan tak seorang pun yang telah naik ke surga, jadi tidak ada dan belum pernah ada manusia naik ke surga selain apa? Kecuali Dia yang telah turun dari surga. Bagaimana orang bisa naik ke surga? Kecuali dia berasal dari surga. Saudara, kalau Anda berasal dari surga, tentu Anda bisa turun ke bumi dan kembali naik ke surga. Tapi karena Anda bukan berasal dari surga, kita semua manusia itu bukan dari surga, maka hanyalah Yesua yang disebut anak manusia yang ada di surga. Jadi dari ayat-ayat ini kita meyakini bahwa peristiwa kenaikan Yesua ke surga adalah sebuah peristiwa kristologis, bukan peristiwa sembarang peristiwa. Dan kalau hari ini kita merayakan peristiwa itu, maka ini peristiwa yang memiliki makna teologis juga. Tidak kurang kekuatannya dari makna teologis yang lain, dari peristiwa kematian dan kebangkitan. Saudara bayangkan kalau Yesua sudah bangkit lalu dia tidak naik ke surga. Apa yang akan terjadi? Mungkin kekristenan akan lain modelnya dari hari ini. Sebab Yesua akan bisa tampil di mana-mana. Kalau dia tampil di Kinamon, maka orang-orang dari gereja lain akan datang ke Kinamon. Sebaliknya kalau Yesua tidak lagi di Kinamon, maka orang-orang Kinamon bisa keluar. Dan terjadi satu suasana yang kacau. Tapi kita mau belajar apa makna teologis dari kenaikan Yesua. Makna teologis artinya kenaikan Yesua menggenapi perkataannya. Amin. Makna teologis artinya kenaikan Yesua menggenapi apa yang diajarkannya sendiri. Yang pertama tentu kita mengingat Yohanes pasal 14. Kita cepat saja saudara, yang penting kita bisa melihat hal ini. Nanti kalau Anda ini bisa mengulangi rekaman. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Yesua pernah berkata seperti ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal ini dipakai kata mansion. Mansion adalah rumah yang besar. Kalau Anda punya rumah enggak terlalu besar, jangan khawatir. Di sorga ada rumah yang besar. Amin. Sebab itu hari-hari ini lakukan yang terbaik supaya rumahmu jadi, saudara. Jangan hanya udah besar sih besar, tapi hanya dinding, kan nggak enak saudara. Besar sih besar, tapi hanya tanah. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi. Apa yang dimaksud dia dengan kata pergi di sini? Bukan pergi ke kayu salib, tapi pergi ke sorga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara, kita harus mau pulang. Siapa yang gak mau pulang? Oh Tuhan, saya mau selamanya di bumi. Jangan saudara, Anda harus mau pulang. Yang saya heran banyak orang Kristen, kalau sudah mau mati minta ditunda. Ya. Kalau mau naik pesawat nggak mau delay 5-10 menit aja ngomel. Apalagi delaynya 1 jam, dia dikasih 1 mangkuk super mie tetap ngomel. Tapi kalau mau ke surga maunya delay. Jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada Anda, rindukanlah untuk pulang. Amin. Anda harus mau pulang, sebab bumi ini bukan tempat kita. 1 Petrus 1 ayat 17 berkata bahwa bumi ini kita hanya menumpang. Jadi rumah yang kau miliki bukan milikmu, saudara.
Nggak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Umpama rumah itu hanya hak guna, nggak ada yang benar-benar milik kita. Saudara kasih, bumi bukan rumah kita, kita hanya numpang. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata bahwa semua yang di dunia ini, yang gemerlap, yang menarik hati, yang sedap untuk dipandang, yang indah-indah, itu hanyalah sementara. Jadi kita tidak boleh terikat di bumi ini. Jangan terikat pada apa yang di bumi. Amin. Yesua berkata, aku mempersiapkan tempat di surga. Berarti mata kita, fokus kita harus pada perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat 2, Paulus berkata, biarlah pikiran kita kepada perkara yang di atas. Di atas tentu bukan di loteng, tapi di atas surga. Amin. Kalau pikiranmu ada di surga terus, pasti apa yang kau lakukan semua untuk di surga. Semua untuk di surga. Gak ada yang kita lakukan ini untuk di bumi. Gak ada, saudara. Apa saja. Yang kedua, saudara, Matius pasal yang ke-25. Yesua pernah mengajarkan sebuah pengajaran lewat perumpamaan. Dalam Matius pasal yang ke-25. Jadi makna teologis yang pertama, kita adalah orang-orang yang kaya. Amin. Oh, tapi Bapak Gembala, rumah saya di bumi kecil. Nggak peduli. Mungkin rumahmu RSSS. Rumah sangat sederhana, susah selonjor. Saking sempitnya mau selonjor pun susah. Jangan khawatir, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Yesua naik ke surga untuk siapkan mansion untuk Anda. Jangan lihat rumahmu yang sekarang. Jangan bersedih hati karena engkau beda dengan yang lain. Engkau bukan tidak diberkati. Tapi mungkin saja rumahmu di sini kecil karena semuanya sudah diangkut ke surga. Mungkin saja rumahmu di sini bahkan gak ada karena semua sudah kau investasikan di surga. Ayah saya adalah seorang gembala yang tidak punya rumah. Pastori itu kan bukan rumah. Pastori itu milik gereja. Saya pernah bertanya, kenapa papi gak beli rumah? Karena dia lebih mengasihi Tuhan. Dia investasikan hartanya untuk penginjilan, untuk membangun rumah di surga. Saya percaya rumahnya gede di surga. Sampai dia mati, tidak punya rumah. Kami tidak pernah punya warisan rumah. Semuanya diinvestasikan ke surga. Jadi jangan berkecil hati, sebab Yesus telah naik ke surga untuk sediakan tempat bagimu. Yang kedua, surah Matius pasal 25, mari kita lihat ayat yang ke-14. Ada perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 berkata demikian, sebab sama seperti seseorang yang pergi jauh telah memanggil hamba-hambanya. Dalam terjemahan LI dikatakan pergi ke luar negeri, tapi lebih tepat diterjemahkan pergi jauh. Telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Perhatikan saudara, yang diserahkan kepada hamba-hamba ini adalah milik Tuhan itu. Dan kepada yang seorang diberi 5 talenta, saya tidak usah baca dan kita semua sudah tahu, ada 5, ada 2, ada 1. Ayat 19 kita langsung lompat. Dan sesudah sekian lama, entah berapa lama tapi lama, datanglah Tuhan hamba-hamba itu dan mengadakan apa? Perhitungan. Perhatikan baik bahwa yang kedua, makna teologis yang kedua, Yesua itu mengandaikan dirinya sebagai Tuhan. Dia pernah berkata bahwa kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Lihat ini konteksnya apa? Dalam konteks penyelamatan, Yesua memperlakukan Anda sebagai sahabat. Dia berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Tapi kedatangannya kedua kali, dia bukan lagi sebagai penyelamat, dia menjadi Tuhan. Artinya hari ini kita adalah hamba. Entah yang full timer hamba Tuhan, entah yang part timer, bahkan Pak Edi, kita semua hamba Tuhan. Amin. Kadang-kala yang part timer lebih banyak pelayanan daripada yang full timer. Jadi sekarang part timer, full timer gak terlalu masalah. Yang penting hatimu bagaimana kepada Tuhan. Dan
yang saya ingin kita perhatikan bahwa Dia Tuhan yang adil. Dia bukan Tuhan yang tidak adil. Dia memberi upah kepada setiap hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dikerjakan hambanya ini. Kolose 3 ayat 23 berkata begini, saudara. Ini ayat yang baik sekali untuk kita mengerti apa yang kita kerjakan di bumi ini akan diperhitungkan oleh Tuhan, bahkan sampai hal-hal yang terkecil. Perhatikan, sampai hal-hal yang terkecil. Saya berkata kepada para hamba Tuhan pengerja, kalian harus cakap dari WC sampai mimbar. Bukan hanya di mimbar cakap, tapi di WC pun harus cakap. Kalau WC nggak bersih, berarti hamba Tuhannya tidak cakap. Hanya pilih-pilih. Nah, kalau singer saya, maaf, kalau bersin be. Tapi hamba Tuhan di Kinam luar biasa. Dari WC sampai mimbar semuanya licin. Kinclong. Saudara, Kolose 3 ayat 23, mari kita lihat. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu apapun, udah segala sesuatu ada tambahan apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Apapun yang kita kerjakan seolah-olah kita bikin untuk Tuhan. Nyapu, ini nyapu untuk Tuhan. Ngepel untuk Tuhan. Main musik untuk Tuhan. Amin. Seolah-olah Tuhan lagi ada di depan benaya dan mendengarkan benaya memainkan alat musik. Itu maksudnya. Bagaimana sih kalau Anda memainkan alat musik sementara ada seorang yang sangat ingin mendengarkan Anda? Anda akan main dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya tidak bisa membayangkan jika benaya tiba-tiba diundang untuk mengiringi, taruh kata seorang penyanyi, siapa ya? Maria apa itu? Sandi, ya. Kira-kira benaya akan latihan sungguh-sungguh. Ya, akan benar-benar suasana mencengkram dan jangan boleh ada satu not pun salah. Jangankan satu not setengah pun salah, jangan. Karena yang lagi nyanyi ini Maria Sandi atau artis-artis yang lain. Begitulah kira-kira kalau Tuhan sedang ada di depanmu dan kau sedang mengerjakan apa yang kau kerjakan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Ayat 24 dia berkata, karena mengetahui bahwa dari Yahweh, dari siapa? Dari Yahweh, kamu akan menerima imbalan warisan karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasya. Saudara yang kasih, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan itu memperlakukan kita dengan adil. Dan saat ini, saudara, Dia sedang berhutang dengan Anda. Tadi pagi saya kirimkan SMS. Manusia menghitung hutangmu kepada dia. Betul nggak? Kalau Anda pinjam uang kepada orang itu akan hitung. Waduh, hutangnya udah makin banyak, hutangnya sudah bertambah. Tapi Tuhan, Dia menghitung hutangnya kepadamu. Artinya hari-hari ini Tuhan sedang hitung. Nanti saya harus kasih benaya sekian. Saya harus kasih Bapak yang sekian. Tapi nanti kalau dia sudah dah. Yang sekarang itu belum upah sesungguhnya. Upah sesungguhnya itu nanti. Dan Tuhan sedang berhutang padamu. Semakin kau sungguh-sungguh, semakin dia berhutang. Sebab dia adalah pemberi upah. Sebab itu saudara, perlakukan apa yang Tuhan beri dengan sangat hati-hati. Jika dia Tuhan dan engkau menerima yang adalah miliknya, apa itu? Semua kekuatanmu, kesehatanmu, talentamu, duitmu, nafasmu, itu semua pemberian Tuhan. Amin. Nggak ada yang bisa hidup tanpa nafas. Itu yang paling sederhana. Dan apa yang Tuhan berikan kepadamu, itu harus kau pertanggungjawabkan. Sebab Alkitab mengatakan Dia akan membalas setiap perbuatan kita. Matius 16 ayat 27, Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Dan oleh karena itu saudara, pandanglah kehidupanmu dari sudut pandang Tuhan. Hidup di bumi adalah sebuah kepercayaan. Jika Anda kuat hari ini, belum tentu besok Anda kuat.
Ada orang yang hari ini sehat, tiba-tiba besok dia lewat. Hari ini Anda bisa berlompat, besok belum tentu. Sebab itu kepercayaan. Dan semua hanyalah pinjaman. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua pinjaman. Dan makna yang ketiga, saudara, kita akan melihat Yesua naik ke sorga menggenapi dan menegaskan hakikat dirinya. Ini yang paling penting dan sangat kita perlukan. Menegaskan dan menggenapi hakikat dirinya sebagai Dafar Elohim, sebagai firman Elohim. Artinya dia berasal dari Elohim. Kita baca satu ayat dulu, Yohanes 16 ayat 28. Yohanes pasal 16 ayat 28. Dia pernah berkata demikian, Yohanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa. Ini adalah bicara dari mana Yesus? Dari Bapa. Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia. Tetapi aku meninggalkan dunia lagi. Jadi dia harus lagi meninggalkan dunia, naik dan pergi kepada Bapa. Ini adalah satu siklus yang menjadi siklus kehidupan Yesus. Dari Bapa turun ke dunia, balik lagi ke Bapa. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Dafar Elohim atau Hologos. Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas melukiskan hal itu. Pada awalnya adalah firman, en-arche, en-hologos. Bukan hanya logos, tapi ada ho. Hologos berarti sang firman. Ini bicara pribadi. Yang saya sampaikan hari ini adalah firman. Amin. Yang kita baca di Alkitab adalah firman. Tapi Yesua itu bukan logos, hologos. Dia sang firman, dia firman yang berpribadi. Pada awalnya adalah firman, en-arche, en-hologos, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. En-hologos pros ton theon. Pros itu bersama, ton itu seperti ho tapi untuk divine. Ton theon. Jadi bukan hanya theos biasa, sebab theos itu banyak, saudara, tapi ada satu theos yang agung yang disebut ton theon, proton theon. Jadi dia bersama dengan sang ilahi. Bagaimana dia bersama? Dia pernah berkata, aku di dalam Bapa. Saudara, yang Anda dengar ini adalah suara saya. Sebelum saya bicara, suara saya di mana? Di dalam. Betul? Suara saya adalah saya sendiri. Nggak mungkin suara saya tanpa saya, atau saya tanpa suara. Tidak pernah Elohim itu ada, eksis tanpa firman, nggak pernah. Kalau pernah ada, berarti ada jangka waktu di mana Elohim itu bisu. Dan Elohim tidak pernah bisu. Jadi sang firman itu ada di dalam Bapa. Lalu kapan dia keluar? Waktu Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Nah, setelah dia menjadi daging dan diam di antara manusia, dia harus kembali lagi kepada sang Bapa, yaitu pada peristiwa kenaikan Yesua ke sorga. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Yesua ketika dia naik ke sorga menggenapi keberadaannya, sehakikatannya dia dengan Bapa. Jadi membuktikan bahwa dia sehakikat dengan Bapa. Lalu apa yang dia lakukan ketika dia naik ke sorga dan menjadi Dafar Elohim? Sebagai Dafar Elohim, dia punya satu kekuatan ilahi yang dia katakan di Yohanes pasal 16. Ini yang sering setiap tahun kita mendoakan tentang pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat Yohanes 16. Sebagai Dafar Elohim, sebagai Hologos,
Dia memiliki otoritas ilahi untuk melakukan hal-hal yang ilahi. Yohanes 16 ayat yang kelima. Injil Yohanes 16 ayat yang kelima. Dan sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sama seperti tadi yang kita baca Yohanes berapa tadi? 16 ayat yang 28. Sekarang ayat 5. Dan sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tak seorang pun dari antara kamu menanyai aku kemana engkau pergi. Akan tetapi karena aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, maka kesedihan itu telah memenuhi hatimu. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, ini bagian yang penting, jika aku telah pergi, jika aku telah naik ke sorga, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saya ingin kita mengerti dari kacamata yang lebih jelas. Kata mengutus dalam King James dipakai kata send. Send itu seperti mengirim, ya. Kalau Anda ngirim WhatsApp, maka ada proses yang disebut sending, mengirim, ya. Kalau sudah selesai maka itu send. Kata send ini bukan sekedar mengutus tapi mengirim. Mengirim artinya memindahkan sesuatu ke tempat yang lain. Mengirim paket, mengirim pesan, mengirim gambar, mengirim data dan lain sebagainya. Nah, saudara, kata send ini dalam teks Greka dipakai kata pemso. Pemso dari akar kata pempo. Pempo artinya bukan mengirim saja tapi mentransmit. Saudara, kalau mengirim maka Anda bisa melihat sesuatu itu dikirim, betul? Tapi kalau mentransmit Anda nggak bisa lihat. Saya senang kita ada di era teknologi yang menjelaskan hal ini. Kenapa kita melakukan ibadah streaming? Atau apa keuntungannya? Keuntungannya seperti ini, saudara. Apa yang terjadi di ruangan mimbar ini? Ketika WL memimpin pujian, pemusik menyuarakan permainan, saya berkhotbah, apa yang terjadi di mimbar ini ditransmisikan ke setiap rumah melalui apa? Melalui jaringan internet. Yang menjadi transmitter adalah handphone. Satu handphone ini, ya, salah satu dari dua ini menjadi transmitter, menjadi pengirim. Kita nggak melihat gambar itu dikirim karena di dunia maya. Dan ketika anak-anak Tuhan di rumah menerima dan melihatnya, menyaksikan melalui handphone atau laptop atau tablet atau televisi yang besar, maka suasana di panggung ini dibawa ke rumah. Saudara, ketika saya mengerti ini, saya bersyukur sebab ternyata Yesua bicara mentransmisikan apa yang ada di surga. Dan yang menarik, kata Dia di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang dituliskan seperti itu. Jika ayat yang ke Yohanes 16 ayat yang ke aku akan mengutus Dia, ayat yang ke-7 bagian terakhir. Aku akan mengutus Dia kepada kamu. Kata Dia dipakai kata auton. Auton dari akar kata autos. Anda sering mendengar kata ini, ya, auto, ya, automatic. Misalnya mobil automatic, berarti pengemudinya tidak perlu pindah-pindahkan transmisi, persneling, dia akan pindah-pindah sendiri, ya, by itself. Ya. Kalau AC kita setel automatic, maka AC itu akan membaca kebutuhan di ruangan itu, lalu mereka akan menyetel dirinya sendiri by itself, dan mereka akan menghembuskan udara sesuai dengan kebutuhan ruangan itu. Ya. Itu yang disebut automatic. Nah, autos artinya bukan him tapi self. Jadi Yesua bukan mengirim Roh Kudus saja, tapi Dia sebenarnya mengirimkan dirinya sendiri.
dalam pribadi Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya dia naik ke surga untuk kemudian dia dapat hadir di setiap kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga maupun gereja. Amin. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi suasana surga itu ditransmisikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dalam Pentakosta lama yang berbunyi seperti itu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga, saudara, waktu kita beribadah, berbakti, dan Roh Kudus bekerja, Tuhan mentransmisikan suasana surga. Apa yang terjadi di surga itu dikirim ke bumi, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Amin. Itu sebabnya dia harus naik ke atas. Sebab untuk mentransmisikan dia harus ada di tempat yang tepat. Saudara, kenapa kita bikin rekaman ini atau streaming ini di gereja? Saya sebenarnya bisa bikin juga di rumah, ya, di ruang tamu kan, di mana? Di kebun kan? Ya, handphone kita bisa bawa kemana-mana ya Pak Edi ya. Kenapa nggak di rumah Pak Edi juga? Karena yang mau dihadirkan ke rumah Anda adalah apa? Suasana gereja. Amin. Anda bisa lihat mimbar gereja, Anda bisa lihat salib ini, Anda bisa lihat tulisan ini. Seakan-akan Anda hadir di gereja. Semakin besar TV-mu, maka semakin real suasananya. Itu apa yang Tuhan lakukan waktu dia naik ke surga. Dia mau mentransmisikan suasana surga, kemuliaan surga, dan kedahsyatan surga ke rumahmu walaupun kecil, ke hidupmu walaupun sederhana. Itu sebabnya ada orang-orang yang bisa rasa bahagia walaupun sebenarnya kehidupan materialnya tidak menunjukkan hal itu. Kenapa, saudara? Karena dia hidup bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan dia rasa surga. Dia hidup di dunia, tapi dia seperti hidup di surga. Ayat yang ke-15, mari kita lihat, saudara. Yohanes 16 ayat 15 atau mulai ayat yang 14. Dia akan memuliakan aku karena daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkannya kepadamu. Saya senang dengan ayat ini. Dia akan menunjukkannya kepadamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dia akan menampilkannya, dia akan memberikannya, dia akan membuat engkau mengalami. Kira-kira seperti itu, saudara. Dia akan menunjukkannya kepadamu. Segala sesuatu apa saja yang Bapa miliki adalah milikku, kata Yesus. Karena itu aku berkata bahwa daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkan kepadamu. Jadi apa yang dilakukan Roh Kudus? Dia transmisikan apa yang ada dalam diri Yesus. Haleluya. Kalau Anda sakit, Roh Kudus akan transmisikan. Yesus akan transmisikan lewat Roh Kudus. Dia tangan yang menjamah Anda. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu ibu saya dalam keadaan yang lemah karena dia buang-buang air. Kalau nggak salah hari Minggu peristiwa ini disaksikan. Hari Minggu saat yang sama dia di Romangun sedang ada ibadah, dan dia nggak bisa datang, nggak bisa hadir karena dia lemah, dia terbaring. Selesai ibadah, istri saya ke kamar dan mendengar dia bercerita. Dia bilang tadi waktu dia tidur, ya, dalam keadaan yang lemah, sakit, dia merasa seperti ada seseorang dengan baju jubah. Kim bilang daster, bukan daster tapi jubah, ya, duduk di samping dia tidur. Saking dia takutnya dia nggak berani buka mata, saudara. Tapi dia sempat melihat dengan sedikit orang pribadi itu duduk di sampingnya, lalu nggak lama dia tidur. Memang yang dia butuhkan adalah tidur, tapi karena sakit dia nggak bisa tidur. Tapi waktu dia lihat
penampakan itu, dia kemudian bisa tidur, rest. Lalu dia bangun lebih baik. Saudara, saya percaya Yesua mentransmisikan pribadinya sehingga banyak orang melihat, saya lihat Yesua, saya lihat Yesua. Teknologi yang ada seperti sekarang menjelaskan kepada kita apa yang sebenarnya dia maksudkan. Amin. Kuasa Roh Kudus menghadirkan pribadi Yesua dalam kehidupan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, saudara. Sebab dia sudah naik ke surga untuk menyelenggarakan segala mujizat dalam hidupmu. Berkat yang kau perlukan, kesembuhan, kekuatan, penghiburan, semuanya dia transmisikan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan berdoa untuk kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu yang tadi sekali saya girang-girang, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Saya senang dengan lagu itu, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Raja kita yang mulia, Yesua Mashiach, memberikan kita kuasa agar kita dapat menang. Haleluya. Haleluya. Hari di rumah bangkit berdiri, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Percaya bahwa dia telah naik dan mengirimkan kuasanya. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa yang Tuhan berikan. Haleluya. Bila Yahweh ada bersamaku, lawanku sungguh besar kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, haleluya. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah menunjukkan kedahsyatanmu, kuasamu, hadiratmu lewat kenaikanmu ke surga. Engkau menyatakan surga bagi kami yang ada di bumi. Engkau menghadirkan surga, Engkau menghadirkan kemuliaan Bapa di tengah kehidupan kami. Sementara ini di bumi Tuhan, kami boleh mengalami kuasa ilahi-Mu, kami boleh mengalami mujizat, kesembuhan, kekuatan, kebangkitan. Terima kasih untuk kenaikan-Mu ke surga. Engkau sudah melakukan, menuntaskan tugas kemesiasan-Mu, dan Engkau akan datang kembali sebagai Tuhan yang adil, yang akan memberi upah kepada setiap orang-orang menurut perbuatannya. Engkau juga sudah menyediakan tempat bagi kami yang jauh lebih layak dari apa yang kami dapat nikmati di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keberadaan kami di bumi hanyalah sementara. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu risau apa yang kami tidak dapat miliki di bumi, sebab itu sudah disediakan oleh Bapa di dalam sorga. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada, kekasih dalam Yesua, jika kau baik-baik mendengarkan suaranya hari ini dan melakukannya dengan setia, Ia berjanji segala berkat ini akan menghampirimu dan menjadi milik bagianmu.
Diberkatilah engkau di ladang pekerjaanmu, diberkati engkau di tempat kediamanmu, diberkati ketika engkau keluar rumahmu dan kembali masuk rumahmu. Diberkatilah tanganmu sehingga apa yang kau kerjakan dibuat menjadi berhasil, sebab tangan Tuhan beserta engkau. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati bakul-bakulmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati segala apa yang kau miliki hari ini. Tuhan akan membukakan perbenaran yang melimpah, yaitu langit, dan mencurahkan bagimu berkat berkesudahan. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan Tuhan akan membuat kau disebut berbahagia. Sebab itu angkatlah tanganmu, dan dengan iman terimalah berkat ini yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya. Beshem Yeshua HaMashiach, Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya, Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia tersenyum kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Bawalah berkat ini, jadilah saksi bagi Yeshua sampai Dia datang 2 kali menjemput kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Selamat hari raya kenaikan Yeshua ke surga. Haleluya.